Baik pemirsa, kembali lagi di acara kita Santri Kepo, Kepo di sini menambah wawasan. Tadi kita sudah dengarkan sekelumit cerita kisah-kisah Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijah, kisah cinta Rasulullah bersama Sayyidatuna Khadijah. Dan sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana romantisan Rasulullah terhadap istri-istrinya. Baik, Ustaz, gimana Ustaz? Kan kita sering dengar nih rumah tangga itu cuma 1 bulan enaknya, sisanya cekcok ini itu berantem sama istri, kewajiban ini itu. Nah, dalam rumah tangga Rasulullah itu ada nggak sih cekcok itu bersama istrinya gitu? Ya benar sekali. Jadi memang makanya oleh karena itu biasanya disebut dengan bulan madu ya. Iya. Karena kata orang-orang ya madunya atau enaknya sebulan, setelah itu nanti akan ada masalah. Jadi benar, itu merupakan sunnatullah. Jadi masalah itu pun kita bahkan tahu Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, kata beliau, Inna asyaddal bala al-anbiya thumma alladhina yalunahum walladhina yalunahum. Bahkan kata beliau yang paling parah mendapatkan cobaan dari Allah itu justru para nabi kan. Dan cobaan itu berbagai macam, bisa dari eksternal, bisa juga dari internal seperti masalah kekeluargaan. Jadi kalau apakah di dalam kekeluargaan Rasulullah itu ada masalah? Ya, tetap ada. Apakah itu menunjukkan bahwasannya Rasulullah pun kurang dalam bersosial dengan keluarganya? Enggak, justru tidak. Jadi adanya permasalahan dalam keluarga Rasulullah ini justru sebagai rahmat bagi kita. Iya, kenapa demikian? Agar kita sadar ini loh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kekeluargaan beliau sendiri pun ada itu sunnatullah, sudah hal yang wajar. Dan untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Ya, jadi kita kepada istri melihat istri ada kurang paham agar bisa saling menutupi. Jadi kan seperti itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bagaimana ketika Rasulullah menghadapkan istri mungkin yang sedang marah, sedang sumpek atau bahasa sekarang galau dan seterusnya, ya kan? Karena kalau Rasulullah SAW sendiri dalam kekeluargaannya tidak mengalami hal demikian, maka tidak akan ada pelajaran. Jadi nanti justru sulit kepada kita sebagai umatnya. Bahkan kita juga tahu kan ibadah yang paling luar biasa adalah sholat yang harus diperhatikan. Bahkan kita wajib sholat, mau sakit, mau gimana, tidak bisa berdiri, duduk, seterusnya. Dan Rasulullah pernah sekali lupa jumlah rakaat dalam sholat. Apakah kita akan bilang, loh, Rasulullah berarti pernah lupa, tidak? Justru hal demikian itu sekali lagi sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Karena dengan lupanya Rasulullah kita bisa belajar mengambil pelajaran. Contoh benar sekali. Jadi sekali lagi biar nggak salah paham kan. Ketika saya bilang apakah ada masalah? Ya ada, itu sunnatullah dan bukan menunjukkan kekurangan Rasul dalam mendidik istri atau dalam menjadi kepala keluarga Anda. Melainkan sebagai pelajaran bagi kita. Sebagai bentuk ya rahmat Allah kepada kita. Jadi contoh diantaranya ya cemburu, gitu kan? Itu hal yang wajar. Memang wanita memiliki perasaan yang lebih peka dibandingkan seorang pria, itu jelas ya. Mereka lebih mendahulukan hati dibandingkan kita pria logika. Itu hal yang biasa. Jadi terkadang ketika Rasulullah seperti tadi saya menceritakan bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah, jelas Sayyidatuna Aisyah sebagai istri sah-sah saja kan memiliki sifat cemburu. Bahkan cemburu itu menunjukkan besarnya cinta seorang istri kepada suaminya. Jadi pernah Rasulullah itu merasakan cemburu kepada Sayyidatina Aisyah ya, pernah merasa cemburu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menghiburnya dengan seperti tadi, memanggil ya Humaira, gitu kan. Rasulullah langsung ketika Sayyidatina Aisyah memikir, Sayyidatina Khadijah, terus Rasulullah langsung memanggil sini, wahai yang pipinya kemerah-merahan yang cantik, gitu kan. Jadi tenang. Nah, maka ada sekali lagi ada, dan Rasulullah bagaimana menyelesaikannya tergantung masalahnya. Maka tidak bisa kita kan seperti ini, seperti apa, kita lihat apa masalahnya. Jadi kalau cemburu kayak tadi, Rasulullah menghibur sebisa mungkin dengan cara memanggil dengan manja. Bahkan di dalam riwayat ya, sebenarnya bukan dari membaca kalau ini, kalau sebelumnya tadi saya membaca, ini saya pernah dengar langsung kisah ya. Saat saya Afifuddin jalani ke sini beberapa kali dan dari masa yang lain, bahwasanya Rasulullah pernah memasak. Iya, beliau yang memasak. Jadi beliau menghidangkan makanan, minuman untuk istrinya. Jadi itu bentuk ketika ya cemburu. Jadi tetap ada kan, kita senang dilayani, begitu juga tetap pengen lah istri mungkin sekali-kali ya
romantis itu. Jadi seperti itu. Ya. Ustaz, tadi kan antum udah cerita ini sama kita pemirsa di rumah tentang romantisan Rasulullah, kasih sayang Rasulullah sama Sayyidatuna Khadijah itu. Ada nggak Ustaz cerita-cerita Rasulullah, kasih sayang Rasulullah bersama istrinya yang lain seperti Sayyidatuna Aisyah atau yang lain? Iya. Ada. Nah, jadi memang Rasulullah karena sifat romantis beliau itu dan beliau memiliki sifat adil kan. Jadi ketika beliau memiliki kisah romantis dengan salah satu istrinya, ya sebut saja tadi Sayyidatuna Khadijah ya. Dan kepada lainnya pun Rasulullah juga memiliki kisah-kisah romantis walaupun memang antara satu dan lain pastinya berbeda karena memang di Al-Qur'an sendiri Allah SWT sudah berfirman, kata Allah SWT dalam Al-Qur'an yang kurang lebih artinya itu kita tidak mungkin bisa adil atau sama dalam hal kasih sayang gitu kan. Untuk mencintai hal hati ini susah. Bahkan dalam bahasa Arab kan hati itu disebut kolbun ya. Sumya bihi litaqallubihi karena memang berubah-ubah. Iya. Bahasa Arab lainnya hati juga fuad. Kata ulama sumya bihi li'anna fihi al-fawadin. Karena di dalam hati ini ada ibarat seperti 1000 lembah. Iya. Jadi bahkan dalam Indonesia pun ada pepatah mengatakan seperti ini kan, dalamnya laut bisa kita selami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Belum bisa gitu kan. Jadi kalau untuk urusan hati ini susah. Kalau kita suka iya. Kalau kita sudah terlanjur suka, nggak bisa untuk membenci, susah kan? Kalau kita nggak suka, susah untuk suka. Jadi sekali lagi, kisah romantis Rasulullah bersama istri yang lain ada, tapi mungkin memang yang paling banyak itu dengan Sayyidatuna Khadijah. Kenapa demikian? Karena memang besarnya cinta Rasulullah kepada beliau, karena memang besarnya pengorbanan Sayyidatuna Khadijah kepada Rasulullah SAW. Jadi ada contohnya, tadi saya sudah memberikan contoh kepada Sayyidatuna Aisyah ya kan, bagaimana Rasulullah memiliki panggilan manja atau panggilan mesra khusus untuk Sayyidatuna Aisyah. Dan ada kisah lain. Jadi pernah suatu saat ya, Rasulullah ini seperti tadi yang saya kisahkan, beliau itu kalau dibuatkan minuman oleh istrinya biasanya disuruh diminum dulu, lalu beliau mencari bekas bibir istrinya dan diminum. Ya, jadi minumnya berdua gitu kan. Nah, pernah suatu saat ini memang juga mungkin kelebihan dari Rasulullah SAW, juga mungkin sebagai pelajaran bagi kita kan, akhirnya pernah Rasulullah ini ketika dibuatkan minum oleh Sayyidatuna Aisyah, beliau tidak seperti biasanya. Jadi tiba-tiba beliau minum, tidak menyuruh Sayyidatuna Aisyah, bahkan tidak disisakan. Jadi iya, diminum sampai habis. Jadi Sayyidatuna Aisyah ini padahal sudah menunggu, karena biasanya Rasulullah menyuruhnya minum duluan atau nanti menyisakan. Jadi minum berdua romantis ini. Tapi pernah suatu ketika Rasulullah minum nih sampai habis. Jadi Sayyidatuna Aisyah bertanya-tanya, kok tumben ya? Mungkin haus, mungkin lagi mikir lain jadi lupa gitu kan. Akhirnya sudah Sayyidatuna Aisyah bawa ke belakang. Ketika mau dicuci gelas itu, Sayyidatuna Aisyah melihat masih ada tetes sudah tetes. Jadi beliau ingin ngambil barokah. Tetaplah ini seorang Rasulullah SAW. Jadi istri-istri beliau pun tetap ya, banyak riwayat mengambil barokah dari beliau. Juga ada istri yang lain seperti mana kita mendengar kisah yang menempatkan keringat Rasulullah sehingga wangi, ada kan ya kita tahu. Jadi kembali ke kisah tadi, Sayyidatuna Aisyah melihat ada beberapa tetes. Jadi sama beliau diminum, gitu kan. Niatnya ingin mengambil barokah dari Rasulullah. Ketika diminum, subhanallah, ternyata rasanya aneh. Mungkin kalau sekarang bisa kita bilang bikin kopi, bukannya ngasih gula, keliru ngasih garam gitu ya. Jadi Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, ternyata tidak disisakan karena Rasulullah itu menjaga perasaan istrinya. Jadi ini justru menjadi pelajaran pertama bagi kita lihat sifat romantis Rasulullah SAW dan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi apapun yang istrinya hidangkan, beliau itu tidak pernah menyela makanan. Kok rasanya seperti ini? Tidak, beliau nikmati saja. Karena beliau tahu mungkin istrinya juga lelah, sedang menghidangkan, nyoba memberikan yang terbaik pastinya kan kepada suami. Jadi beliau tidak protes. Ada rasanya seperti apa ya, beliau nikmati saja dengan senyum. Tapi tetap Sayyidatuna Aisyah sebagai istri yang soleha, tetap beliau kan pasti nggak enak, ya Allah, merasa bersalah, ternyata yang saya hidangkan tadi rasanya nggak enak minumannya. Maka beliau cepat-cepat datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya minta maaf, ternyata minumannya nggak enak. Maka Rasulullah menjawab dengan hal yang sekali lagi sangat-sangat romantis. Jadi kalau bahasa kita itu seperti ini. Ya tadi mungkin kopinya rasanya asin, tapi sekarang manis ketika melihat wajahmu, hai Aisyah. Jadi luar biasa keromantisan Rasulullah SAW dengan istri-istrinya. Iya, saya timbul pertanyaan, istri Rasulullah kan banyak ya. Dari Sayyidatuna Khadijah dan lain-lain itu. Apakah ada istri yang paling dicintai oleh Rasulullah? Iya.
Jadi kalau ada yang paling dicintai, kembali lagi biar gak salah paham ya, sekali lagi Rasulullah ini basyarun lah. Tetap kita jangan sampai seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan, oh ternyata Rasulullah manusia juga, saya kira Rasul itu seperti mungkin malaikat. Ya tidak, tentunya. Justru kalau Rasul itu diambil dari malaikat, gimana kita akan berinteraksi? Justru dari manusia seperti kita, agar kita bisa mengambil hibroh pengalaman dan pelajaran. Nah, baik itu dalam dunia luar ya, seperti dalam bahasa Inggris pun kita memiliki pepatah yang sama, yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik, ya kan? Jadi dari pengalaman. Oleh karena itu Rasul itu diciptakan dari manusia seperti kita yang memiliki hati, agar kita bisa melihat gimana sih ketika emosi Rasulullah mungkin lagi marah, ketika bersama istri, ketika lupa. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Nah, begitu juga dengan hati ini, tadi saya sudah bilang, begitu juga Allah SWT telah berfirman, kalau nggak bisa kita paksakan ya. Hati ini terkadang condong kepada ini, condong kepada itu. Kalau kita bisa bilang, murid, anak, saudara, kita sayang semua. Nggak bisa kita bilang, mana yang lebih cinta, kita sama sayang. Tapi pasti ada yang lebih disayang. Kenapa? Karena mungkin sifat, karena lebih soleh, karena lebih nur, dan seterusnya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Jadi, di antara istri-istri beliau memang ada yang paling beliau cintai, yang tidak lain ya, yang tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi, kenapa demikian? Rasulullah lebih mencintai Sayyidatuna Khadijah bukan tanpa alasan, tapi memang karena pertama kita tahu ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW itu sangat besar ketika dicaci maki, dikejar-kejar oleh bahkan bukan hanya kafir Quraisy, keluarganya sendiri. Siapakah yang melindungi Rasulullah pada saat itu adalah Sayyidatuna Khadijah, adalah seorang yang salah satu saudagar terkaya di negeri Syam, ya kan? Kita gambarkanlah untuk mempermudah ya. Kita kan sekarang nih di Pondok Dalwa di Bangil lah. Anggaplah Sayyidatuna Khadijah ini orang yang paling kaya di Bangil. Walaupun Bangil ini masuk Pasuruan, masuk Jawa Timur ya, tapi kita bilanglah Sayyidatuna Khadijah ini orang paling kaya di Bangil pada saat itu. Jadi orang-orang untuk mengganggu Rasulullah juga segan. Segan dalam artian seperti ini. Orang-orang memang, ayo jangan dikasih makan, kan dalam Sirah Nurul Yakin seperti itu. Biar mereka jera kelaparan. Dari mana Rasulullah tetap makan? Mengambil harta Sayyidatuna Khadijah yang tadinya paling kaya, bahkan sampai menjadi paling miskin. Demi Rasulullah SAW. Jadi buat membantu umat Islam. Hanya demi membantu umat Islam. Jadi benar-benar ikhlas. Jadi bisa kita bayangkan ya, orang paling kaya sekota Bangil sampai jadi paling miskin. Nah, jadi dalam riwayat itu kenapa saya bilang paling miskin? Karena pernah dalam salah satu riwayat ketika Rasulullah SAW pulang berdakwah, duduk bersama para sahabat karena saat itu Islam mungkin masih lemah, masih diganggu ya. Jadi Rasulullah menguatkan mereka, iman mereka, ayo sabar. Insya Allah nanti Allah akan memberikan bantuan ya. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, seperti kan. Maka ketika Rasulullah telah menguatkan umat muslim, ya, beliau pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, beliau mendapatkan Sayyidatuna Khadijah ini sedang menyusui putrinya, dalam riwayat Sayyidatina Fatimah yang sedang disusui. Ketika Rasulullah masuk, biasanya Sayyidatuna Khadijah ini selalu menyambut. Tapi kebetulan saat itu karena sedang menyusui, jadi beliau tutupi seperti semacam kain, tapi beliau justru menggeser, jadi berbalik badan. Rasulullah ini merasa aneh, karena biasanya selalu menyambut dengan senyuman. Ini kok berpaling, ada iya, jadi berbeda dari biasanya, ada apa? Jadi Rasulullah coba mendekati, ketika Rasulullah coba mendekati, subhanallah, kain yang digunakan menutup itu terlihat basah, tapi sedikit berwarna merah. Jadi Sayyidina Khadijah ini menyusui Sayyidina Fatimah tidak lagi keluar susu, bahkan bercampur darah. Kenapa? Karena beliau tidak makan dalam riwayat sampai 3 hari sudah. Karena semua hartanya sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka serentak langsung Rasulullah duduk di dekat Sayyidina Khadijah. Ya, bahkan di riwayat beliau ke pangkuan Sayyidina Khadijah, memeluk dan mengatakan, wahai Khadijah, jujur coba, nyesel enggak sih menikah denganku ini sebenarnya? Kenapa demikian? Karena dulu engkau orang yang paling kaya coba. Ya pada saat itu iya. Mungkin kalau wanita sekarang kamu bisa dandan, ya kan, bisa perawatan dulu, makan apa aja bisa, pakaian. Tapi sekarang lihat keadaanmu, pakaian apa adanya, dan tidak sempat karena ngurusin Rasulullah, dan beliau pun memikirkan umat Islam, membantu Rasulullah. Iya, harta semua sudah ada, bahkan air susu pun sampai tidak keluar karena makan. Maka Rasulullah sebagai suami yang tanggung jawab itu ingin, ayo jujur, nyesel enggak sih? Apa jawaban Sayyidatuna Khadijah? Inilah jawaban yang membuat Rasulullah itu lebih mencintai Sayyidatuna Khadijah dibandingkan lainnya. Sayyidatuna Khadijah dengan tegas beliau menjawab, wahai Rasulullah, wahai suamiku, saya mau ngasih pesan ini ya. Ini wasiat, tolong dijaga. Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, seumpama saya sudah meninggal, saya tidak bisa lagi bantu, dan ternyata kamu masih butuh uang untuk berdakwah, kamu gali kuburanku. Kamu ambil tulang belulangku dan jual ke pasar, siapa tahu laku. Atau kalau tidak laku, kata beliau, kamu membutuhkan rakit untuk menyeberangi sungai dan tidak bisa menemukan apapun, gunakan tulangku ini, kamu ikat jadikan rakit.
lihat betapa besar dan indahnya jawaban Sayyidatina Khadijah. Bahkan kita juga sering mendengar Sayyidatina Khadijah adalah satu-satunya wanita. Bukan satu-satunya wanita, bahkan satu-satunya orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya maqam beliau. Jadi sangat-sangat dicintai. Karena apa? Bukan sholat, bukan ibadah. Tidak, lihat betapa beliau itu sebagai seorang istri sangat-sangat berbakti kepada suami, benar-benar berbakti, patuh, membantu 100%. Jadi bisa kita bayangkan, dan itu sekelumit dari besarnya pengorbanan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Jadi bisa kita bayangkan dari kisah yang sebelumnya juga saya sebutkan, bisa kita lihatlah, kita pikirkan sendiri bagaimana besarnya cinta Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah. Teman-teman, baru saja kita dengarkan bagaimana pengorbanan Sayyidatuna Khadijah untuk kita para umatnya. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, karena setelah ini di segmen ketiga, segmen terakhir akan membahas sesuatu yang lebih menarik lagi daripada segmen pertama dan kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Santri Kepo. Keponya di sini menambah wawasan.